Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Sayono dan teman-teman. Di sini saya Iqbal Agus Maesa ingin mempresentasikan bab 6 aliran-aliran dalam ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang dengan pesat, ditandai dengan adanya beragam aliran atau mazhab ekonomi yang saling melengkapi dan memperkaya khazanah ilmiah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, semua aliran dalam ekonomi Islam sepakat bahwa esensinya adalah kemaslahatan umat. Berdasarkan pemikiran ekonom Muslim kontemporer, aliran ekonomi Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga mazhab. Yang pertama mazhab Iqtishaduna, yang kedua mazhab mainstream, dan yang ketiga mazhab alternatif kritis. Yang pertama mazhab Iqtishaduna, kritik terhadap ekonomi konvensional. Mazhab Iqtishaduna yang dipelopori oleh Muhammad Baqir Asyad berpandangan bahwa ilmu ekonomi dan Islam saling bertolak belakang. Menurut mazhab ini, ekonomi dianggap sebagai bidang kajian tersendiri yang tidak bisa dicampuri oleh Islam karena memiliki dasar filosofis yang kontradiktif. Asyadur menolak anggapan konvensional bahwa masalah ekonomi disebabkan oleh keinginan manusia yang melebihi ketersediaan alat pemuas. Ia berpendapat bahwa sumber daya dan alat pemuas sebenarnya melimpah dan tak terbatas, sementara yang terbatas adalah keinginan manusia itu sendiri. Jadi inti dari mazhab Iqtisaduna ini, yang pertama ada kritik terhadap kelangkaan sumber daya. Mazhab Iqtisaduna menolak konsep kelangkaan sumber daya yang menjadi inti permasalahan ekonomi konvensional. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang sempurna, sehingga sumber daya di dunia sebenarnya melimpah dan tidak terbatas. Yang kedua, kritik terhadap distribusi tidak adil. Masalah ekonomi sebenarnya disebabkan oleh sistem ekonomi yang melegalkan eksploitasi terhadap sumber daya manusia, sehingga menimbulkan distribusi kekayaan yang tidak adil. Kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya bukan karena kelangkaan sumber daya. Dan yang ketiga, perlunya teori baru berbasis Al-Quran dan Sunnah. Mazhab Iqtisaduna menyerukan perlunya kajian ulang terhadap Al-Quran dan Sunnah untuk menghasilkan teori ekonomi baru yang benar-benar berbasis pada prinsip Islam, bukan sekedar menolak teori ekonomi konvensional. Yang kedua ada mazhab mainstream, mengadopsi ekonomi konvensional. Berbeda dengan mazhab Iqtisaduna, mazhab mainstream dalam ekonomi Islam mengakui bahwa masalah ekonomi disebabkan oleh keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya terbatas. Tokoh utama mazhab ini antara lain M. Umar Chapra, Manan, dan Najatullah Siddiq. Meskipun demikian, mazhab mainstream tidak sepenuhnya menolak teori ekonomi konvensional. Mereka berupaya mengadopsi konsep-konsep yang selaras dengan prinsip syariah seraya melakukan kritik dan penyesuaian. Pengakuan kelangkaan sumber daya. Mazhab mainstream mengakui bahwa permasalahan ekonomi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang tidak dapat memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, adopsi mekanisme ekonomi konvensional. Mazhab mainstream tidak menolak sepenuhnya teori ekonomi konvensional. Mereka mengadopsi konsep-konsep yang selaras dengan prinsip syariah, seraya melakukan kritik dan penyesuaian. Transformasi dengan selektif. Ekonomi Islam dapat bertransformasi dengan mengadopsi pemikiran ekonomi konvensional yang bermanfaat, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadi kunci bagi perkembangan ekonomi Islam yang komprehensif. Latar belakang tokoh M. Umar Chapra. Prestasi akademik yang cemerlang. Umar Chapra meraih medali emas sebagai mahasiswa terbaik di Universitas Sindh pada 1950 dan meraih gelar doktoral di Universitas Minnesota pada usia 29 tahun. Kontribusi di lembaga terkemuka. Chapra memiliki rekam jejak yang sangat potensial di berbagai lembaga ekonomi terkemuka, seperti Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, dan Saudi Arabian Monetary Agency selama kurang lebih 45 tahun. Keahlian di bidang ekonomi dan kajian Islam. Selain keahlian di bidang ekonomi, Chapra juga memiliki kapabilitas yang luas dalam kajian Al-Quran, hadis, dan fikih, serta aktif di berbagai kegiatan internasional dan regional. Penghargaan bergengsi. Chapra telah memperoleh penghargaan bergengsi di bidang ekonomi Islam dari Islamic Development Bank Award serta kajian Islam dari King Faisal International Prize pada tahun 1990. Dan mazhab yang terakhir ada mazhab alternatif kritis, kritik terhadap ekonomi Islam. Aliran alternatif kritis
Dalam pemikiran ekonomi Islam dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Timur Quran, Jomo, dan Muhammad Arif. Tujuan utama aliran ini adalah memberikan kritik terhadap pemikiran ekonomi Islam sebelumnya, yang dianggap hanya berusaha menemukan teori baru tanpa dasar yang kuat, atau sekedar menjiplak sistem ekonomi konvensional. Yang pertama, kritik terhadap mazhab Iqtisaduna. Menurut aliran alternatif kritis, mazhab Iqtisaduna hanya berusaha menemukan teori baru yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Yang kedua, kritik terhadap mazhab mainstream. Aliran ini juga mengkritik mazhab mainstream yang dianggap hanya menjiplak sistem ekonomi konvensional, neoklasik, dengan mengganti konsep riba menjadi zakat dan niat. Yang ketiga, perlunya pengujian kebenaran konsep. Aliran alternatif kritis menekankan perlunya menguji kebenaran setiap proposisi ekonomi Islam, sebagaimana dilakukan pada proposisi ekonomi konvensional. Selanjutnya di sini ada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga masyarakat muslim di Indonesia membutuhkan produk-produk halal, termasuk mekanisme ekonomi syariah. Sejarah mencatat bahwa gerakan ekonomi Islam di Indonesia telah ada sejak 1911, ditandai dengan berdirinya organisasi Sajekat Dagang Islam yang diinisiasi oleh para pengusaha dan tokoh muslim. Yang pertama, cikal bakal ekonomi Islam. Gerakan ekonomi Islam di Indonesia sudah ada sejak 1911, ditandai dengan berdirinya organisasi Sajekat Dagang Islam. Berdirinya Bank Syariah pertama. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Syariah pertama, Bank Muamalat, pada tahun 1992. Integrasi dengan sistem konvensional. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak lepas dari sistem perekonomian konvensional, namun semakin berkembang seiring mayoritas penduduk beragama Islam. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan. Tujuannya bukan hanya kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat yang menurut Islam menyatu secara integral. Pengurangan kemiskinan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Ketentraman dan kenyamanan. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan material di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Demikian presentasi dari saya, Iqbal Agusi Maesa. Mohon maaf bila ada kurang kata atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.